Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SDN Bangka 3 Kota Bogor akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi kami mengenai topik 7, yaitu problematika penerapan UBD dalam lembaga formal sebagai stakeholder pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami diantaranya Hairunisa Dinda Aulia, Fadilah El Huluko, Lusti Indah Sari, Rini Ramadhani, Sucita Nurafrilian, dan Tresna Adi Putra. Pengertian stakeholder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Stakeholder juga menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder dalam dunia pendidikan adalah pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Pemetaan stakeholder pendidikan. Stakeholder pendidikan ada dikategorikan ke dalam beberapa kelompok dalam penyebutannya, yaitu yang pertama, stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, orang tua, staf administrasi sekolah, sedangkan stakeholder eksternal diantaranya yaitu kelompok atau organisasi di luar sekolah seperti pemerintah, lembaga sosial di daerah, komunitas masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan. Yang kedua, ada stakeholder primer, sekunder, dan tersier. Stakeholder primer yaitu pemerintah. Stakeholder sekunder terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, yayasan, dan komite sekolah. Sedangkan stakeholder tersier terdiri dari masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Pemerintahan atau Kementerian Pendidikan. Problematika di antaranya yaitu sekolah kaku dengan kultur lama. Jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD ke setiap sekolah-sekolah yang ada. Terbatas kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, pemahaman mengenai kurikulum Merdeka yang kurang, serta melakukan pengawasan dan memastikan guru menerapkannya dalam pembelajaran. Untuk solusinya, yang pertama, perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah, mengadakan pertemuan antara dinas-dinas pendidikan provinsi terkait penerapan UBD, perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut, dan perlu sosialisasi serta penambahan sumber informasi, serta meminta bantuan pengawas-pengawas dari provinsi. Selanjutnya, Dinas Pendidikan. Problematika yang pertama yaitu sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang. Solusinya, Dinas Pendidikan melakukan survei dan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Problematika yang kedua yaitu tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka. Untuk solusinya, perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidik yang mumpuni. Selanjutnya, staf dan karyawan sekolah. Problematikanya yaitu tidak bekerja sama dalam aturan pendidikan sekolah dan tidak membantu dalam menyebarkan informasi tentang pendidikan. Untuk solusinya yaitu bekerja sama untuk saling berdiskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi. Komite sekolah.
Problematika yang ada di antaranya yang pertama yaitu tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan. Yang kedua yaitu orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas lain yang ada di luar tugas komite. Lalu solusi untuk memecahkan problematika tersebut diantaranya 1. Membutuhkan waktu lebih untuk memahami mengenai kurikulum, khususnya pada penerapan UBD dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua yaitu mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Masyarakat. Problematika yang ada diantaranya yaitu 1. Belum semua masyarakat ikut serta dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia. Lalu solusinya diantaranya yaitu 1. Perlunya melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, diperlukannya waktu dan informasi yang lebih lama lagi dalam mengimplementasikannya. Perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Problematika. Secara umum, orang tua atau wali siswa belum mengenal secara detail implementasi UBD. Adapun orang tua atau wali hanya mengetahui UBD secara garis besar saja. Orang tua atau wali tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik siswa. Terjadinya perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali terhadap implementasi UBD. Pada umumnya, orang tua atau wali tidak mempersalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik siswa. Solusi. Perlu adanya sosialisasi kepada orang tua wali mengenai implementasi UBD karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.